Seorang dokter spesialis paru di California, Amerika Serikat bernama Dr. George Yu selama pandemi COVID-19 telah menangani pasien positif corona dengan mengikuti keberhasilan tenaga medis di Cina yang menggunakan plasma darah dari penderita yang sudah dinyatakan pulih. Yu mempraktekkan terapi plasma darah ini pada pasiennya bernama Dwight Everett yang berusia 65 tahun dan sudah sembuh dari virus corona, serta Ron Shirley berusia 80 tahun yang masih menjalani perawatan. Apa yang dilakukan Yu di Ventura County, California ini bakal menjadi perawatan medis eksperimental pertama menggunakan plasma darah bagi pasien COVID-19. Seperti dilansir The Los Angeles Times, ketika Yu menyaksikan Ron menggunakan ventilator, pikiran yang muncul di benaknya adalah Dwight yang sudah sembuh. Prosedurnya begini. Pertama-tama, Yu harus mencocokkan golongan darah antara Dwight Everett dan Ron Shirley yang kebetulan sama. Dari sisi Everett, yang sudah terbebas dari virus corona selama 2 pekan, ia tak keberatan membantu pasien lain jika memang darahnya dibutuhkan. Masalahnya, Ron kala itu dirawat di rumah sakit Pleasant Valley St. John's di Camarillo yang punya rangkaian pengobatan sendiri yang harus dipatuhi pasien. Padahal Yu sadar dengan kondisi Ron yang kritis, ia tak akan memiliki banyak waktu. Yu juga belum mendapat lampu hijau dari kepala rumah sakit Lynn Jeffers untuk menggunakan plasma darah sebagai terapi pengobatan pasien terinfeksi virus corona. Lynn mulanya memang ragu, namun ia kembali berpikir bahwa teknik pengobatan tersebut sangat masuk akal dan bisa dilakukan apabila telah menunjukkan hasil positif di beberapa kasus. Jeffers lantas berkonsultasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk membahas soal perizinan. Yu pun ikut terlibat dalam diskusi alot yang berlangsung selama 3 jam tersebut, hingga akhirnya restu diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Yu menjelaskan, seluruh staf medis menyadari betul bahwa pengobatan dengan plasma darah yang berhasil pada beberapa pasien tak lantas menjadikannya sebagai teknik pengobatan yang paling mujarab. Bahkan, ketika mereka yang mendapat transfusi plasma darah lalu dinyatakan sembuh pun, tim medis tak bisa memberi jaminan bahwa karena pengobatan itulah yang berhasil dimulai. Ron yang sekarat mendapatkan transfusi plasma darah dari Everett yang telah sembuh dari COVID-19. Yu mengaku cukup khawatir soal kemungkinan terburuk Ron tak akan mampu bertahan hidup. Keesokan harinya setelah prosedur transfusi dilakukan, Yu mendapat kabar bahwa Ron masih hidup dan kondisinya sedikit membaik. Ia tak mampu menyembunyikan rasa harunya hingga meneteskan air mata. Sayangnya, kebahagiaan Yu tak berlangsung lama. Ron menghembuskan napas terakhirnya pada 9 April 2020 lalu. Virus telah menyebar dan merusak beberapa organ tubuhnya. Yang mengejutkan lagi adalah melihat reaksi Sue, istri Ron, yang dengan ikhlas telah menerima kepergian sang suami. Sue justru merasa berhutang budi pada Yu. Ia salut pada keberanian dan keyakinan dokter itu. Meski di tengah jalan, niat mulianya menyembuhkan pasien COVID-19 terhalang banyak kendala, termasuk soal perizinan menerapkan pengobatan menggunakan plasma darah. Istri mendiang Ron merupakan penderita kanker sekaligus penyintas COVID-19. Meski harus kehilangan suami untuk selama-lamanya, Sue tetap bersyukur bahwa Ron juga Everett bisa memberikan sumbangsi mereka terhadap dunia medis dalam rangka menemukan pengobatan efektif untuk COVID-19. Semenjak kepergian Ron, plasma darah Everett yang mengandung antibodi telah digunakan pula untuk merawat 2 pasien COVID-19 lainnya. Kini terbuka lebar kemungkinan bakal lebih banyak lagi penyintas yang mau mendonorkan plasma darahnya. Sang kepala rumah sakit Pleasant Valley St. John's di Camarillo, Lynn Jeffers, melihat beberapa tanda yang menjanjikan dari transfusi plasma darah yang telah ia lakukan. Namun ia cukup sadar bahwa masih terlalu dini untuk menyebut terapi pengobatan plasma darah selalu berkhasiat menyembuhkan pasien terjangkit virus corona. Meski begitu,
Jepers tetap optimis plasma darah bisa menjadi obat potensial. Sumber dari kumparan.com dan The Los Angeles Times.